I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning. Veda Ega Pratama kecewa di Silverstone dan bertekad comeback di race Moto3. Sementara manajer Aoyama yakin dengan kemampuan Veda. Seperti apa pengakuan mengejutkan mereka? Mari kita ulas lebih dalam. Silverstone selalu punya cara sendiri untuk menguji mental para pembalap muda. Dan akhir pekan ini, Veda Ega Pratama merasakannya secara langsung. Harapan sempat melambung tinggi pada Jumat. Di sesi latihan bebas, Veda tampil meyakinkan. Catatan waktunya menempatkannya di posisi 3 besar, sebuah tanda bahwa ia punya kecepatan untuk bersaing di depan. Performa itu membuat banyak orang mulai percaya balapan di Inggris bisa menjadi salah satu momen terbaiknya musim ini. Namun Moto3 bukan hanya soal cepat atau tidak. Di kelas ini, keputusan kecil bisa berdampak besar. Memasuki sesi kualifikasi pada Sabtu, situasi mulai berubah. Semua pembalap keluar dengan satu tujuan, mencetak waktu terbaik secepat mungkin. Veda dan timnya memilih pendekatan yang sedikit berbeda. Mereka mencoba menunggu momen yang tepat untuk memanfaatkan slipstream, teknik membuntuti pembalap lain agar mendapatkan tambahan kecepatan. Strategi itu sebenarnya bukan hal baru. Banyak pembalap mengandalkannya di lintasan seperti Silverstone yang panjang dan cepat. Tapi kali ini, waktu justru menjadi musuh. Alih-alih mendapatkan momen ideal, Veda justru kehilangan waktu berharga. Saat akhirnya ia memutuskan untuk melaju sendiri, kesempatan terbaik sudah terlewat. Ritme sudah berubah, tekanan meningkat, dan ia tidak punya cukup waktu untuk kembali ke pit, mengganti ban, lalu mencoba lagi. Hasilnya, ia harus puas berada di posisi ke-16 pada akhir sesi kualifikasi. Sebuah hasil yang jelas tidak mencerminkan potensi yang ia tunjukkan sehari sebelumnya. Veda pun tidak menutupinya. Ia mengakui ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, menunggu terlalu lama untuk mencari slipstream membuat segalanya menjadi tidak efektif. Pada akhirnya, ia kehilangan peluang penting untuk memperbaiki catatan waktunya. Kekecewaan itu wajar, karena di Moto3, posisi start sangat menentukan jalannya balapan. Saya tahu, membuntuti pembalap lain bisa membantu. Tapi kami menunggu terlalu lama hingga akhirnya memutuskan melaju sendiri. Ini kesempatan baru. Saya akan berikan segalanya untuk hasil terbaik. Tutup Veda Ega Pratama. Memulai balapan dari barisan kelima memang bukan posisi ideal, tapi di Moto3 peluang selalu terbuka. Satu kesalahan dari pembalap lain, satu momen slipstream yang tepat, atau satu manuver berani bisa mengubah segalanya dalam hitungan detik. Veda memahami itu dengan sangat baik. Kini fokusnya bukan lagi pada kesalahan di kualifikasi, melainkan bagaimana memaksimalkan balapan utama. Ia ingin belajar dari apa yang terjadi, baik dari sisi teknis maupun strategi, agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Lebih dari itu, ia datang ke balapan ini dengan satu tekad, memberikan segalanya di lintasan. Kepercayaan terhadap Veda pun datang dari dalam tim. Manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, menyampaikan optimisme terhadap pembalap muda Indonesia tersebut. Menurutnya, Veda telah menutup paruh pertama musim dengan momentum yang sangat baik. Dan Silverstone menjadi kesempatan untuk melanjutkan tren tersebut. Aoyama menegaskan bahwa tim sudah siap menghadapi paruh kedua musim. Ia juga menyoroti karakter unik sirkuit Silverstone yang menuntut kemampuan adaptasi tinggi dari setiap pembalap. Lintasan yang panjang dengan banyak variasi tikungan membuat pembalap harus benar-benar memahami setiap sektor. Selain itu, adanya beberapa titik pengereman keras menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi faktor cuaca. Di Silverstone, kondisi bisa berubah dengan cepat.
Trek yang awalnya kering bisa tiba-tiba menjadi licin, dan ini sangat mempengaruhi strategi balapan. Namun di balik semua tantangan itu, terdapat peluang besar. Dengan layout sirkuit yang lebar, pembalap memiliki banyak pilihan racing line. Ini membuka peluang untuk melakukan overtake, terutama di kelas Moto3 yang terkenal dengan pertarungan rapat antar pembalap. Aoyama melihat bahwa balapan di Silverstone selalu menghadirkan aksi menarik. Dan dalam konteks ini, Veda memiliki peluang untuk tampil menonjol. Performa di FP1 menjadi sinyal awal yang positif. Veda menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing dengan para pembalap papan atas. Ia juga terlihat semakin matang dalam mengelola sesi latihan, mulai dari strategi hingga eksekusi di lintasan. Satu hal yang cukup menonjol adalah cara Veda membangun performanya. Ia tidak terburu-buru. Ia memahami bahwa sesi latihan bukan hanya soal mencatat waktu tercepat, tetapi juga tentang mengumpulkan data, memahami motor, dan mempersiapkan diri untuk sesi berikutnya.